Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar sanipun sesepuh bisa para alim khususipun adik kula Syarudin sakeluargi dumateng sedaya ingkang soten punika sami hadir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita masih bisa bersama-sama mencari ilmu, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kunjuk katur wonten ngesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ya, udah tinggal setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore ini kita mengkaji tentang bagaimana sholat jamaah ya. Sholat jamaah sudah biasa lahir ya dilakukan ya. Sholat jamaah biasa dilakukan. Tukangnya biasa sholat jamaah ya. Ya, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Lebih atau selisih 27 derajat atau 27 kesaktian. Jadi kalau sampean sholat dewean itu saktine mung siji, tapi kalau jamaah itu mempunyai kesaktian 27. Kita bayangkan kalau sampean 5 waktu sholat sendirian terus, berarti hanya cuma 5 kesaktian. Tapi kalau berjamaah terus berarti 5 kali 27. Itu sangat jauh perbedaannya, sangat jauh. Makanya lebih baik berjamaah. Jamaah itu maknanya kumpulan atau berkumpul atau dikumpulkan. Itu makna jamaah. Berkumpul, kumpulan, sekelompok atau dikumpulkan. Itu makna jamaah, ada alifnya di sana. Makanya lah, kenapa bisa dikatakan sholat jamaah? Karena ada 2 atau 3 orang yang berkelompok yang sedang sholat bareng, maka dikatakan jamaah. Lah jamaah itu tidak harus banyak. Jamaah yang penting ada imam dan makmum. Boleh imamnya suami, makmumnya istri, cukup. Imamnya suami, makmumnya istri dan anak-anak, cukup. Atau imamnya imam besar, kemudian jenengan menjadi makmum di masjid besar, ya cukup. Jadi sholat jamaah tidak harus di masjid. Sholat jamaah itu bisa di mana saja, yang penting ada imam dan makmum, itu sudah dikatakan jamaah. Nak sholat jamaah di masjid itu luar biasa, lebih daripada sholat di rumah berjamaah. Tapi apa sah sholat berjamaah di rumah? Boleh. Yang penting ini yang kita bahas adalah sholat berjamaah. Tidak dibahas apakah di rumah, di masjid atau di musola. Intinya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, lebih selisih 27 derajat. Cara sampean kesaktian. Kalau sholat sendiri berarti asar sendiri, berarti kesaktiannya cuma 1. Sampai ilmu niki beraja musti. Kayaknya itu toh. Kalau berjamaah
baca mesti lampah lumpuh wongne ya. Orang gunung terus ini sakit banget. Nah, kemudian Rasulullah beliau mengatakan man shollas sholawatil khamsah ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Siapa orangnya yang sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, maka dia mempunyai atau diberikan 5 oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita sholat 5 waktu dalam berjamaah, maka diberikan oleh Allah sesuatu 5 yang luar biasa pula. Kalau tidak berjamaah, berarti 5 ini tidak diberikan. Ini bonus kok. Ini bonus berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti tidak ada bonus. Ya hanya cuma dapat 1. Tidak bonus 27, tidak diberikan bonus 5 lagi. Seperti itu. Apa itu 5? Ketika kita selalu menjalankan sholat berjamaah, maka nanti diusahakan, walaupun karo bojone, walaupun karo anake. Intinya jamaah sampean iki wong lanang iki dadi imam. Sing makmum kena wong lanang kena wong wadon. Ndak boleh ada perempuan ngimami sing lanang dadi makmum senajan sing lanang bodhone ora ketulungan, sing wedok hafal Quran. Ndak boleh pepene sing wedok hafal Quran terus kudu ngimami sing lanang, ndak bisa. Sepandai apapun perempuan ndak boleh jadi imam bagi seorang laki-laki. Sebodoh apapun seorang laki-laki tetap harus jadi imam walaupun istrinya sepandai apapun. Wong wedok kuwi tetap ning dinggon kudu dadi makmum ketika berhadapan dengan laki-laki. Seperti itu. Tetap deh. Wong besok nek mlebu swarga menjadi pelayan suami masih ora kok sak kepenake dewek. Sing lanang masuk surga, terus istrinya masuk surga, itu masih menjadi pelayan suami. Kudu tetap melayani kok. Dia aku terkening WC, siap. Siap pakai mandi kanggo banyu anget, siap. Itu bidadarinya istrinya sendiri itu. Ndak kemana-mana. Bedanya kalau di sana nanti bojone akan jadi cantik selamanya dan tidak akan pernah tua. Pol maksimal itu 30 tahun, nggak bisa lebih. Ketika kelihatan mulai sedikit keriput, sudah pergi ke pasar, pulang sudah cantik lagi. Itu di sana. Beda kalau di sini ke pasar kembali semakin keriput, itu bedanya. Kalau manusia di surga dan manusia di dunia itu bedanya. Ketika dia pergi pulang keriput, kalau surga pulang pergi terus pulang itu menjadi muda lagi. Nah, sehebat apapun perempuan, kalau masih ada laki-laki harus laki-laki yang ada di depan. Didahulukan mana antara anak dengan ibu? Didahulukan anak. Andai kata ada anaknya umur 8 tahun tapi sudah hafal Quran dan laki-laki, maka ibunya tetap jadi makmumi. Senajan iki sing dadi imam anake ijen cilik man. Enggak boleh tak imami bae, ijen cilik enggak bisa. Selagi laki-laki harus ada di depan selalu dalam berjamaah. Apalagi dalam keseharian, dalam berjamaah sholat saja harus jadi imam, apalagi keseharian harus selalu jadi imam. Kan seperti itu. Lah bagaimana kalau numpak mobil jebule malah bojone sing nyetir? Ya balik. Udah masuk masalah itu deh. Iya, tak balik kan masalahnya kemudian tawadani terus. Diberi saya terbaik. Itu beda masalah, sah-sah saja. Bumi ini aslinya ya kepengen kiri. Aslinya aku udah oleh bajel alur lison. Boleh itu sah-sah saja kalau itu. Tidak ada aturan. Di supiri kalau supiri boleh, ya pokoknya disebut bujune luwih aman. Ya kan? Akhirnya kan tidak iso pasar. Ya. Hebat apa? Supiri pelah. Apa 5 yang luar biasa ketika orang itu selalu berjamaah pada istrinya atau pada orang lain? Yang penting ini makmum karo imam untuk 5 yang luar biasa. Pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang selalu berjamaah, dawuh Rasulullah, walaupun kalau bojone dhewe jamaah ning omah, ora kudu ning ngarep, tidak akan pernah dia mengenai, tidak akan pernah
dia merasakan fakir selamanya di dalam dunia ini. Dia tidak akan kena melarat hidup di dunia. Nak kepingin orang melarat urip ning dunia gampang, jamaah. Dan ini adalah janji Rasulullah, bukan janji orang biasa. Tidak akan pernah dia fakir hidup di dunia. Artinya selalu kaya. Wong jenengane wong sugih iki sepenting kehidupan tiap hari ini luwih saka kebutuhan, itu orang kaya. Mana kebutuhannya ke 1 miliar, delalah ada uang 2 miliar, itu berarti kaya. Sampai kebutuhan tiap hari itu 200.000, dia tiap hari sudah mendapat 1 juta, itu berarti orang kaya. Dan orang yang tidak akan pernah kurang dan selalu merasa kaya, dan memang kaya yang sebenarnya ketika orang ini selalu berjamaah. Tidak percaya, buktikan mulai saat sampai kampung ngaji. Engko terus bar maghrib, engko maghrib jamaah karo bojone. Engko terus isak jamaah lagi, subuh jamaah lagi. Sampai rasakan 1 bulan. Nanti bedanya luar biasa. Bener enggak ini? Sampean merasa terus kere, enggak mungkin. Mesti rasanya sugih banget. Biasanya itu 200 bin, iso untuk 500, iso untuk 1 juta dalam satu bulan. Biasanya buah ngele gimangan, saiki malah iso nabung. Kenapa? Sebab jamaah. Asik enggak nih? Asik. Lah permasalahannya adalah enggak punya suami. Itu loh. Lah terus dia harus jamaah karo sapa? Arep metu musolane adro. Berarti dhewean mulane ora sugih-sugih ya kuwi. Rasane rugi bojo kuwi. Dadi angel. Ayo bojo. Inilah asiknya. Kenapa nanti beda 1 dan 27? Bedanya jamaah dan sholat sendirian. Ternyata juga ada sisi lain, sesuatu yang hebat yang diberikan. Bedanya, nak orang jamaah, orang itu, nak si jamaah diparingi orang melarat selawase urip ning dunya. Itu luar biasa. Dan ini adalah idaman kita. Tidak ada orang yang pengen melarat, itu tidak ada. Wong rasane sirai met-met koyo pecah sebab kakean utang. Apa ana wong utang kok sugih? Gara-gara tukaran karo bojone do gelutan tekek-tekekan, permasalahannya juga ekonomi lagi. Kan seperti itu. Nanti cerai bang, ya sebab masalah ekonomi lagi. Ternyata ke apa? Cara saudara kita Abali ya, walaupun uang itu tidak segalanya, tapi sampai harus tahu segalanya pakai uang. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Haji ngurake duit, dan rumah ngurake duit, tuku motor juga ngurake duit. Walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Kalau kepengen sampai segalanya pakai uang, kalau begitu, nah ono jom larat. Ya biar carane sholat berjamaah, jom penake pol sholat berjamaah itu tidak bayar, juga tidak harus ke masjid. Intinya berarti rezekinya lancar banget. Monggo dibuktikan. Dan Rasulullah tidak mungkin pernah salah. Dunia akhirat Rasulullah tidak pernah salah. Jajal ngacung, sopo saya kepengen larat jajal. Apa ya, jajal ngacung pengen sugih, lah kabeh. Ayo sopo saya kepengen beli motor Innova Reborn, ngacung, kabeh. Sopo kepengen di sepeda buntut, mesti mau kabeh. Ono jebule pilihan mung siji, ono pintune ternyata jamaah, sholat jamaah. 1 diberikan oleh Allah keistimewaan, dan ini pasti diberikan adalah tidak pernah melarat selamanya di dunia. Artinya berapa umur kita sekarang? Sampai kayak umur sudah itu pula kita diberikan oleh Allah cukup terus. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal qabri. Yang kedua, nak wong seneng jamaah itu diangkat atau dihilangkan oleh Allah siksa kuburnya. Nak wong sering sholat jamaah, siksane kubur dibuang Gusti Allah. Yang harusnya kita itu masuk kubur terus didegulune karo malaikat sebab kakean dosa, dan ini siksaan ini dibuang oleh Allah. Malaikat gak mau nih nyiksa orang ini karena sering sholat jamaah permasalahannya.
Dadi sing kudune digebuk ngurake gada, sing kudune dicepit karo bumi, sing harusnya dibakar langsung ketika masuk kuburan, ndak jadi hanya gara-gara dia sering sholat jamaah. Jadi dibuang oleh Allah siksa kuburnya. Padahal ini harapan kita. Agar ono wong kok mlebu kuburan selamat ora disiksa, insyaallah ning akhirat slamete luwih akeh. Ning kuburan kok wis ora disiksa, bisa dipastikan dia masuk surga. Tapi kalau masuk ke kuburan saja sudah disiksa, maka di akhirat bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Jadi kuburan itu adalah pintu utama. Pintu utama iso dibuktikan sampai mau masuk neraka apa ke surga. Ketika masuk ke kuburan saja sudah ada disiksa, berarti dipastikan orang ini masuk surga. Tapi nek ning kuburan wis disiksa, bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Kalau begitu, kalau bisa kita masuk ke kuburan enggak disiksa dulu. Piye carane? Ojo mikir akhirat. Piye carane mlebu kuburan ora disiksa? Gampang. Piye? Sholat jamaah. Wis tak ngerti koyo ngene kok sampean jebule rasa-rasen. Ayo wis. Ayo berarti bakat disiksa. Berarti bakat orang duwe nah. Terus bakat orang duwe ben bakat disiksa. Aduh, ada lagi jan. Kita arah dulur ora dikai ngerti ki. Kudune dihajar kok, ora dihajar. Luar biasa. Kan ono kayak sampean nonton ning TV azab apa jenengane babak azab. Lah kenapa orang lagi arep dilumpuhke ning kuburan wis gak gelem nerima. Lu mlebu kuburan wis dicepit, ada yang keluar apinya. Kenapa? Karena mungkin tidak pernah sholat jamaah. Mungkin semakin sholat jamaah semakin pula siksa kita dibuang oleh Allah. Siksa kubur terutama. Sekali lagi, ning kubur selamat, ning akhirat wis selamat. Ning kubur disiksa, ning akhirat bisa selamat dan bisa tidak. Kalau begitu kita raih di kuburan dulu. Raih di kuburan dulu. Pelan-pelan kita benahi. Ayo. Sholat kita benahi. Saya itu paling asik melihat ketika di Mekah Madinah, luar biasa. Oh, dikrungu lafal Allah, adzan. Udah, wis pokoknya suarane lip, suara lip terus ting-tong ora rampung-rampung luar biasa, royokan. Rampung adzan kok kita masih jalan, ndak kuman barisan, pasti. Terus jamaah iki koyo makanan pokok. Koyo kan arah jamaah koyo ora payu. Luar biasa, ternyata jebule pahalanya gede banget. Ternyata pahalanya besar, faedahnya besar. Kalau di sini Allahu Akbar malah sakar pede mbulah. Kayak nanti koyo nyanyi itu. Sing nyengiti wis ana adzan terus daerah kidul. Wis sampean juga. Sing dano lurahe lho. Daerah sing dano lurahe jalane jalan istighfar. Astagfirullah. Cuklungan semene iki. Daerah kidul kayak dano lurahe. Diadani itu jam 5 itu baru diadani. Ceritane ngenteni sing ning ning sawah. Ngenteni jamaah wong sing ning sawah gendho bali, ngenteni menawa tak adani jam 2:30 atau jam 3 kok dodak jamaah sebab masih di sawah. Sing wong sawah juga dienteni, akhirnya adane jam 5 gen supayane jamaah ternyata diadani yo padha wae dodak mangkat kok. Kebanyakan begitu, orang ngerti mungkin orang ngerti pahalane mungkin, orang ngerti faedah, ndak ngerti. Nak ngerti mesti royokan, mesti kan. Royokan, wah jamaah mana bisa aku untuk jadwal siksa kubur kan lumayan aku gak disiksa lah, untuk jatah sugih jamaah akhirnya jamaah terus ya karo bojone ndak apa-apa, karo anaknya ndak masalah, karo tanggane juga ndak apa-apa, karo gendakane sih Yang nomor 3, diberikan oleh Allah kanggo wong-wong sing biasa melakukan jamaah, yukti kita bahu biyamini.
yukto kitabuhu biyamin. Orang sing biasa jamaah, walaupun karo bojone, walaupun karo anake, diberikan buku catatan pakai tangan kanan. Diberikan buku catatan amal besok ning akhirat, ketika mau dihisab pakai tangan kanan. Nah, cara sampai diwisuda. Nah, kita itu besok di akhirat, ketika diwisuda oleh Allah, dihisab dan dianggap lulus, maka nerima pakai tangan kanan. Berarti angger wong pada waktu bar dihisab diberikan catatan buku amal ini pakai tangan kanan, dipastikan masuk surga. Ketika diberikan oleh Allah pakai punggung, dipastikan masuk neraka. Dong diwisuda ketika buku kok malah mundur mlakune. Akhirnya bukunya domongke ning punggunge. Plek ala wis genah. Besok dititeni ya. Kalau kabeh besok nang akhirat kok jebule ana sing nrimo buku catatan kok ning punggung. Jelas ini orang ahli neraka. Jelas kok jamaah iki kok iki. Nah, ngomong sing seneng jamaah iki buku catatan iki pakai tangan kanan. Terus kenane tuh dileh sepet kayak gitu. Cara wisuda. Paling bagus nek wong salaman tangan pakai tangan kiri apa pakai tangan kanan? Pakai kanan. Terhormat ya. Kenapa nih ini dia tandake? Wong sing biasa jamaah diberikan buku catatan amal pakai tangan kanan. Kalau orang diberikan buku catatan amal kita mulai umur 12 sampai mati pakai tangan kanan, dipastikan orang ini ahli surga. Artinya wong ahli jamaah ini berarti wong ahli surga. Asline kita diketokake gue. Ojo nganti awake dhewe menerima buku catatan amal pakai tangan kiri atau pakai punggung. Bahaya banget. Lah piye carane jamaah? Usahakan. Lah, kapan kita dicatat menggunakan buku catatan amal? Mulai semenjak usia 12 tahun sampai kita meninggal. 1 sampai 12, 1 sampai 11 itu bonus. Apabila melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bonus. Apabila melakukan kesalahan dan dosa, itu pun bonus. Tidak ada catatannya. Mulai dicatat awal kita umur 12, mulai balik itu baru lengkap. Terus di atas nama nih, ini di atas nama nih. Apa jenenge teguh gitu. Pas delalah, pas lagi umur 13 nyolong kain jati. Soalnya yuk pas lagi dicatat malah catatannya nyolong kain jati berat banget. Padahal waktu pas siji tekan rumah sapi empol, sekelanya wiridan baik, sekelan apa tasbih pas lagi masuk ke 13 malah dosa ya wis malah kecadar. Ya wis melah dosa-dosa sementing jamaah mantep akhirnya ya sudah. Ya wis bukunya seneng jamaah walaupun kakean dosa. Nih, buku diterima tangan tenan. Ya alhamdulillah. Jangan salah, senajan kakean dosa. Yang nomor 4, yamurru ala siratikal barkil khotib. Orang yang biasa berjamaah bisa lewat sirat atau powotan dari orang maksar menuju ke surga itu seperti barkil khotib, seperti kilat. Tidak ada kilat lelet, itu tidak ada. Ingat, kita besok di akhirat sebelum masuk ke surga itu kita harus melewati sirat ini. Sirat ini lebih kecil daripada rambut. Rambut ini dibelah 7 kok. Rambut kita kecil ini masih dibelah 7. Sing landhepe ngluwihi gaman sing lagi diasah. Lah kita di orang-orang maksar begini, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kumpul di sini, kita dihisab, disuruh untuk lewat nih. Semua harus lewat ini. Nah di sini ini neraka jahanam. Lah neraka jahanam sampean harus tahu neraka jahanam kuwi genine bulate ki sak dhuwur powotan. Neraka jahanam ki bulat-bulate genine di atas jembatan. Ketika kita jalan, cuma jalan biasa gosong. Ketika kita jalan pelan gosong, walaupun nyampe ke surga. Masalahnya kena kayak sate persis. Harusnya gimana? Seperti kilat, paling aman. Jret, tidak ada kilat lelet. Jret, lelet, sesuai. Jangan kilat tuh, jret. Itu baru aman. Kalau tidak seperti kilat, harus seperti angin. Kalau tidak bisa seperti angin, terbang seperti burung.
Kalau tidak mampu lagi, harus bersama dengan orang-orang yang biasa kita kumpul di satu tempat ibadah, masjid. Melaku bareng ning jero masjid itu sing jalan. Lah, orang-orang yang biasa jamaah itu bisa lewat powotan ini sih jelas-jelas kepleset tiba seperti kilat. Cerak, langsung nyampe. Hanya beberapa detik aja cerak nyampe sana ke surga. Sulitnya ketika kita wis tekun tapi jarang jamaah. Aduh, kita paling lari masih kena karena ini bulate geni neraka itu di atas jembatan. Blok terus. Yo, baru aman. Wis jamaah wegah apa meneh kok jamaah salate wegah aduh kepleset jembatane cilik kuwi rak salah akal ya terus landhepe ora ketulungan ya pas delalah ngantong tengahe mbok sigar aduh wis mlebu neraka sigar dadi loro awake dengan kecepatan tinggi harusnya atau terbang seperti burung baru aman nak kepengin selamat sangka genine neraka dan bisa lewat Shirathul Mustaqim dengan cepat, jamaah. Ini penting. Yang hebat itu Mbah Mahmudin almarhum. Luar biasa, beliau tuh tidak pernah jamaah kecuali sakit parah. Itu beliau. Karena ngimami, opono imam ora jamaah. Apa ada orang adzan tidak jamaah? Orang adzan mesti jamaah. Wong imami mesti jamaah. Mbah Mahmudin selama hidupnya hampir jamaah. Kecuali apabila sakit parah, itu baru tidak jamaah. Makanya pada waktu mau meninggal saja luar biasa prosesnya. Mau ahli surga jadi luar biasa. Saya bisa bilang seperti itu karena memang saya kepengen beli. Ini minum doa saya kok agar jadi ahli surga. Karena setiap hari yang menyaksikan itu dan jangan sampai ngendikannya kan jadi salah kok. Ini kan ahli surga ini yang diberikan ini orang-orang ahli surga. Mau meninggal nyawa sudah ditenggorokan sudah di sini lah. Semua sudah tidak bisa gerak, nyawa masih di dada itu masih lafalnya masih Allah. Sampai di sini. Di saat tangannya masih gerak, tangannya masih begini, walaupun tidak pakai tasbih. Dan selalu tangannya begini. Ketika dengar adzan, nyawa sudah di sini, dengar adzan sudah rumah sani jesolat luar biasa nama ahli jamaah. Loh, nyawa sampai ke dada dengar adzan tangannya isi ngangkat Allahu Akbar. Ini luar biasa. Yang paling parah kan wis ngerti wis arep mati kuwi jeng ngaret. Sabar bedek maning. Ya aduh. Bukan lewat Shirathul Mustaqim kaya kilat malah matine lagi ngaret teno bledek. Malah kuwale. Ya mungkin jamaah kita yang kurang ya kita benahi pelan-pelan kita benahi ngendikannya Rasulullah agar kita ya nikmat dunia akhirat lah. Kalau ini rahasianya nikmat dunia akhirat nih. Besok suatu ketika saya mendoakan jenengan kabeh saya kepengin sampean kan kalau ndak haji tidak umroh. Jadi kok kan ngerti banget kayak apa ning kono. Nak ora cepet-cepet kurungadan ora cepet mangkat ndak kuman tempat pasti. Betapa kerumunan oleh royoan jamaah luar biasa. Apa meneh bulan Rejab. Besok Isra Mi'raj iki. Waduh, wis pokoke royoan. Baru tahu, jamaah penting banget ternyata luar biasa. Gayane waduh umroh kan 11 hari ya. Baru sing Indonesia ngerti kerumunan wong dudak makan. Neng tempat sholat iki lucu lho. Ini tidak mangkat ya, heran. Padahal ini orang suwe tapi orang pun tidak mangkat jamaah ini aneh, merasa aneh. Baru suwe-suwe nih gandrung baik beberapa bulan kemudian umat melu orang jamaah juga. Karena itu yang biasa dilihat penyakit kumatnya metu meneh, kumat orang jamaah. Lewat Shirathul Mustaqim kaya dene kilat sing nyamber. Yang nomor 5 diberikan oleh Allah ketika kita sering sholat jamaah yadkhuluhullahu ta'ala al-jannata
bila hisabin wala adabin. Orang yang ahli jamaah itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke surga tanpa dihitung amalnya, juga tanpa diseksa. Orang-orang ahli jamaah itu dimasukkan oleh Allah masuk surga tanpa dihitung. Bos wajem, padahal kan saumpamanya dihitung dosanya pirang-pirang, dihitung. Jebule krono sering jamaah di sana itu dimasukkan surga oleh Allah tanpa dihitung dulu. Dosamu piro, piye, enggak dihitung lagi sudah. Siapa kamu? Bos wajem, udah masuk aja. Mlebu. Loh, apa saya tidak disiksa? Enggak usah. Bahasa enaknya itu begitu. Dan ini adalah tahap terakhir yang harus kita capai sebenarnya. Kalau bisa kita itu masuk surga, dimasukkan oleh Allah, bukan masuk surga, tapi dimasukkan oleh Allah ke surga. Kalau bisa tanpa dihisab dan tanpa azab, itu penting. Kenapa? Kalau kita dihisab terlalu lama. Terus aja bener dihitung motornya piro, mobilnya, sound sistemnya, tahu jewer bujune ping pira. Dan wah kayak daripada begitu lebih baik kita maharnya jamaah. Dimasukkan ke surga oleh Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Itu yang perlu kita cari sebenarnya. Masalah nak dihitung, waduh, kakek dosa, kakek dunia yang kita tinggalkan. Terlalu banyak masalah dengan orang, terlalu banyak masalah dengan juga tetangga. Pernah menyakiti teman, pernah menyakiti kekasih, dan lain sebagainya. Lah daripada dihitung ngelek-ngeleki diduduke wong pirang-pirang, lebih baik mencolot. Dilebokke Gusti Allah mlebu swarga tanpa hisab dan tanpa azab. Piye carane? Jamaah. Dan ini paling penting. Kalau didongoke Kanjeng Nabi paling bawah. Kenapa? Ini sing paling penting. Satu ketakutan. Semua saya berikan ke pondok. Apa yang saya miliki sudah dimiliki pondok semua. Saya perkirakan kalau misalnya saya tanya tuh bingung. Kan bingung. Mungkin motor piro? Betul gak ada. Mobilnya? Betul gak ada. Lalu main? Iya, betul gak ada. Lalu sudah saya berikan ke pondok kok semua. Itu aja sama si ketakutan. Apa ditakoni? Pernah dapat juga tanggane? Pernah ndak nyakit kabari Sarudin? Ndak nah, iman. Waduh suwene. Terutama pernah ndak nyakiti hati ini istri? Waduh, aku pernah saya akeh. Orang poligami, nyakiti banget. Aduh lagi itu kesuwen daripada kayak gue salah, daripada disiksa, daripada ditang-hitung, halal jamaah sih minongko kanggo mahari. Terlalu banyak masalah yang kita punya, terlalu banyak dosa yang kita lakukan, juga terlalu banyak dunia yang kita tinggalkan, dan itu menjadi hisab. Maka daripada seperti itu terjadi, lebih baik mulai saat ini diakai jamaah. Dan Rasulullah sekali lagi tidak pernah bohong. Tenang dilakoni, ya kuwi sing didapati 5 ini tadi. Kinara dulur jajan itu ora ngaji kuwi ya, bab gurung dulur sih. Bisa dipahami ya ini ya. Itu bagi orang-orang yang memang sudah biasa melakukan sholat berjamaah. Sekali lagi, berjamaah tidak harus banyak. Ada imam, ada makmum, cukup. Menurut Imam Syafi'i, 1 imam, 1 makmum, cukup. Kalau ada orang yang mengatakan jamaah dengan malaikat juga tidak apa-apa. Sholat dewean tapi dibarengi para malaikat, oh, enak. Dah, ini kita mengikuti Imam Syafi'i saja. Ada imam, ada makmum. Ojo terus ono imam, dah ono makmumnya tapi diniati makmum kalau malaikat. Orang dari ini kayak ini. Kan senengannya mau saya kan ngarang, salah. Enggak lah, kita yang positif saja, segenah saja. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah dan bisa kita laksanakan agar diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا بالعلم وزدنا بالخلق وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله على نفسنا ومالنا وأهلنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نور قلوبنا بنور معرفتك يا Allah. Allahumma atina imanan siddiqan wa yaqinan sabat kufur wa rahmatan nabiyya syarafat rahmatika fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Ya, saya juga tidak ada apa-apa. Adalah ini dibaleni mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Iki nak cara Mas Iwan, saya ilmu Mas Iwan begitu ya. Ilmu Mas Iwan ini bukan peringatan ulang tahun saya, tapi peringatan hari lahir, hari sakitnya, meringati sakitnya ibu saya dulu, sudah 50 tahun yang lalu. Meringati sakitnya ibu yang melahirkan dulu saya 50 tahun yang lalu. Bukan meringati ulang tahun saya, tapi meringati sakitnya melahirkan ibu saya dulu. Itu ya. Jadi sama ini nanti berdoa ya, karena memang ibu saya memang sakit melahirkan saya. Dan ulang tahun ini berarti hukumnya wajib. Meringati larang ibu nih kok, melahirkan wajib. Biar kita selalu berbakti. Kalau kita selalu ingat betapa sakitnya ibu melahirkan kita, berarti sudah kita berbakti. Itu yang harus kita ulangi terus tiap tahun. Itu. Sudah ya, begitu aja. Saya mau pulang. Malah kalau balik ke bumi dulu. Ya, dipoto. Mimi. Satu lagi. Dan ini ada ini. Satu lagi ada. Khusus Puswarjo. Yang lain tinggal ngikut. Ya. Terima kasih.
Dan yang lain tinggal ikut. Dari Jangan moga-moga. Ya, udah, ya. Udah. Saya CPS nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lanjut. Udah. Kurang. Itu kan